Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini di dunia entertain. Karena denger-denger nih ada sebuah kelanjutan lagi. Kali ini bukan kelanjutan dari kasusnya Nikita Mirzani. Ada juga sih sebenarnya gitu, tapi ada hal lain lagi. Ini berkaitan dengan anaknya Nikita Mirzani, yaitu Loli. Kelanjutan dari kasusnya Fadel dan Loli. Kira-kira gimana nih? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Tadi juga sudah ada pembicaraan yang mengarah untuk melaporkan Loli melalui Makti, kemudian Bintang, Pak Umar, dan kelihatannya mereka bilang, "Ya udah Om, dia Pak Del, dia kita diskusikan." Tapi sudah mengkerucut untuk kelihatannya melaporkan Loli karena kekecewaan yang besar dari Pak Del dan keluarga. Kok Kan jadi sekarang mau melaporkan Loli nih, gimana Loli maksudnya? mengatakan bahwa dia melakukan aborsi 9 Mei 2024. Dan pada saat melakukan aborsi, kata Loli, yang biar saya lurus ini, kata Loli itu video callan dengan Fadel. Fadel mengatakan itu tidak ada video callan dan dia tidak tahu hamil. Nah, sekarang kita tidak dulu ujuk-ujuk percaya dengan katakanlah pengakuan dari Fadel ke Loli kan. Oke? Tapi yang pasti, apa yang disampaikan Loli, bahwa dia melakukan perbuatan aborsi, maka ini tidak pidana. Bentar, Bang Rasman mengatakan Fadel tidak mengakui adanya tindakan itu. Emang Bang Rasman ini nggak inget ya? Fadel itu menipu kita se-Indonesia loh. Mengeprank kita semuanya nih masalahnya gitu loh. Terus sekarang Bang Rasman mengatakan si Fadel tuh mengatakan hal itu. Waduh. Coba gimana guys-guysku? Oh, kalau ini gantian nih. Kita geser ke kasusnya ini kita Aku tuh lagi Bang. kerja hari ini. Aku lagi syuting sama Umi, sama Koruben. Koruben masih live brownies. Terus sama Mas Eko. Jadi aku syuting guys, kalian daripada nunggu di sana, mendingan pulang. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu, karena mau Lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR Lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya, harus full. Aku kalau dipanggil pasti datang, karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Ini respon dari Nikita Mirzani yang dikabarkan tidak menghadiri pemanggilan polisi yang kedua teman-teman, karena memang kondisinya sedang bekerja. Dan ya tadi sudah jelas dikatakan oleh Nikita ya, kalau dia lebih mementingkan pekerjaan. Bukan kok berarti menyepelekan, bukan. Dia mentingin kerjaan karena ini ya buat hari raya biasa, pengeluaran biasanya double gitu ya kan di hari raya gitu. Padahal kalau pihaknya Niki sendiri pengennya ya udah cepat selesai gitu. Mau digigit berang-berang kayak, mau digigit Jin Bima kayak, mau digigit siapa Ancol kayak, saya nggak peduli sama Hotman Paris. Ini sekarang ini Hotman Paris sembuhin dulu penyakitnya. Harapan saya sih dia sembuh biar bisa fight lagi dengan saya. Karena gini, pengadilan masih bisa, negeri Jakarta Utara ini kan pokoknya dicabut ya ini izinnya. sedang menegur kita ya. Kita sebagai advokat itu memang dituntut untuk profesional dalam bekerja. Abang aja. Makanya saya atas laporan ini saya nggak pernah. Abang aja kayaknya yang dituntut untuk profesional. Soalnya kemarin habis naik meja pengadilan gitu. Apakah itu bentuk profesional? Kan tidak. Kayaknya abang aja nih yang kena teguran sebenarnya. Nyalahkan siapa? Ini konsekuensi daripada kerja kami sebagai advokat. Profesi kami sebagai advokat ini konsekuensinya. Ya kalau dilaporkan seperti ini ya kami ikut aja. Alur diperiksa. Oleh Singapura Paris yang lalu di Singapura ya. Oke. Ya. Saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya
Saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini? Limosin service. Ya sudahlah. Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak Tuhan. Jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang perbanyak musuh Yang siapa? berikutnya, mendekatlah diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya. Supaya ada bekal untuk mati. Langsung tuh netizen katanya jangan-jangan gitu. Jangan-jangan apa nih? Terus ada lagi yang mengatakan, omongannya untuk diri sendiri. Ini sama kayak yang tadi. Bang Firdaus kan juga mengatakan seperti itu. Katanya ini pihak pengadilan tuh mengingatkan kita semua sebagai pengacara gitu. Kayaknya bukan kita semua sebagai pengacara deh. Lebih ke Pak Firdaus aja gitu. Soalnya sangat tidak sopan seorang advokat nih masih mengenakan jubah advokat meskipun sidangnya sudah selesai, tapi kisruh kemudian naik meja. Itu sangat tidak sopan sekali. Emang sama sih ya. Klop sekali antara klien dan juga pengacaranya gitu. Saya berenang dengan berang-berang, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Oh, ini penyebab sakitnya Pak Hotman ya teman-teman. Paris tanggal 23 Februari jam 5 subuh dari rumah sakit. Hotman masih di rumah sakit. Masih sejak tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar 14 turun menjadi 9,7 sehingga harus dilakukan penambahan darah. Ada penambahan darah dan pagi ini jam 8 pagi anak saya Frank telah mempersiapkan private jet akan berangkat ke Singapura untuk pemeriksaan tambahan. Ya. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi. Saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus. Kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, ada juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak sampai kemudian pergi sidang dan drop. Oh, ini tadi ketika Bang Hotman itu menceritakan kronologisnya kenapa bisa sakit gitu teman-teman ya. Kemudian sekarang kita melihat Bang Hotman ini kayaknya sudah pulih nih. Oke, turun dari tangga. Tuh, Hotman sudah sembuh. Ini ada captionnya juga nih, coba kita baca dulu ya. Tiba Singapura lawan kutu. Oh, ini waktu ke Singapura teman-teman, ternyata ya masih di Singapura. Katanya untuk para lawannya Bang Hotman nih disuruh nunggu. Aku mau kau dapat 3 hukuman gitu katanya. Yang pertama, 1 izin BAS itu dicabut, tidak bisa sidang, berakhir karir. Kedua itu putusan sidang atas laporan Hotman masih proses. Ketiga, putusan pidana atas laporan pengadilan masih proses. Semoga cepat temu Fadil di penjara. Lagu kamu salah orang, salah lawan. Waduh, ini captionnya dari Bang Hotman Paris ketika baru saja nyampe di Singapura untuk mendapatkan pengobatan lanjutan teman-teman ya. Tadi bermula dari digigit berang-berang gitu katanya ketika Bang Hotman ini berenang bersama. Digigit berang-berang katanya seperti itu. Tapi tadi kan di awal sudah teman-teman dengar juga kan. Kalau itu disepelekan oleh Bang Firdaus. Emang itu Bang Firdaus suka melebih-lebihkan gitu ya. Hal semacam ini padahal ada orang yang sakit itu ya katanya. Apa tadi ya benar sih mendoakan. Cuma ya ada kata-kata yang gak enak lah gitu. Apalagi kalau kita bicara soal Bang Firdaus nih. Orang yang katanya punya gunung gitu. Masalah Gunung Parung dulu lah satu persatu. Masalah gunung yang saya miliki. Gunung yang saya miliki itu ada 111.000 hektar. Ya. Parung hampir semua itu tanah klien saya. Ya.
Itu baru Verponding nomor 9 dan nomor 3. Bisa dicek di BPN. Ya. Verponding nomor 3 dan nomor 9, Persil 37 dan 39 itu jumlah totalnya 110.000 hektar. Ya, dan itu sudah ada surat penetapan dan putusan pengadilan. Artinya siapapun yang bangun rumah di situ, siapapun yang bangun perumahan di situ, siapapun berkegiatan di atas tanah saya akan saya gugat. Ya, karena saya mendapatkan separuh dari 110.000 hektar tanah tersebut dari klien saya. Ya, yang bernama Raden Ngabe, cucu dari Raja Banten. Ya. Itu salah satu fee saya, fee lawyer. Ya, fee lawyer saya dari cucunya Raden Ngabe. Ya. Jadi silakan dicek di pengadilan, ya, silakan dicek di BPN, di situ sejarah tanahnya ada. Ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Mereka verponding, hidup, penetapan ada, semua lengkap. Ya. Jadi jumlah totalnya 110.000 hektar sampai ke Jasinga. Banyak bener tuh. Makanya kenapa di Parung itu banyak perumahan-perumahan yang nggak laku, banyak perumahan-perumahan yang nggak bisa dijual karena alas haknya salah. Gitu loh. Sampai sekarang banyak perumahan yang akan saya somasi. Gitu. Makanya yang beli rumah tanah di Parung itu hati-hati. Itu masuk dalam giriknya klien saya. Sepanjang jalan Parung. Gitu. Makanya saya bilang di Parung itu segera. Kemarin juga saya udah survei gunung kami, gunung yang ada sawitnya dulu dikelola oleh PT PN 8. Ya sawitnya sudah nggak produktif sekarang. Saya bilang nanti akan saya tebang. Saya lagi nyari investor, saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Ya coba berbicara dengan Pak Nusron Wahid. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan lahan untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan programnya Pak Prabowo. Ya, yang dekat dengan Jakarta. Jadi nggak mesti harus ke Kerawang, nggak mesti harus kemana. Jadi gunung itu kita jadikan lahan untuk menjalankan program-program ketahanan pangannya Pak Prabowo. Saya sudah ketemu dengan Wakil Menteri kemarin. Gitu. Kalau untuk gunung itu ya, tanahnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap, putusan pengadilan sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau saya berbicara itu nggak mau omong kosong, ngapain? Sekelas saya sudah mau doktor begini ngomong kosong. Buat apa? Apa untungnya omong kosong? Apa untungnya omong kosong? Oke, sekarang kita coba lihat komentar. Gue orang Parung Jir, gak ada Gunung Parung. Nah loh, gimana? Bang Firdaus gimana? Soalnya kemarin tuh katanya ya, Bang Firdaus tuh sempat mengoreksi ucapannya. Bukan gunung tapi bukit, katanya seperti itu. Waduh, udah berubah nih, gunung ke bukit, lama-lama gundukan nih. Yang Mulia Muhammad Firdaus Oiwobo, sarjana hukum, Apalagi ini? atau bergelar Alif Muhammad Shah, yaitu keturunan daripada Duriyah Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat, ada yang beda dari yang sebelumnya. Kenapa? Yaitu langsung saja kita sapa beliau, yang saya panggil secara budaya yaitu Senopati Eng Alogo atau Panglima Perang Bayangkoro Salatin Ashraf Az-Zahra. Mau senyum sebagai aja Bang pengawal Firdaus, daripada kesultanan atau Duriyah Kesultanan keturunan Nabi, kita sapa ditahan bersama. gitu loh. Oke. Assalamualaikum Yang Mulia. Masya Allah, mubarak Yang Mulia. Kayaknya ada yang sesuatu yang istimewa malam hari ini. Kira-kira boleh saya bertanya atau mungkin pemirsa ingin tahu? Siap. Malam ini saya ingin bertemu dengan kerabat Sultan Talo dan Sultan Bone. Sultan Talo karena dan persiapan Bone. pelantikan saya sebagai Panglima Salatin Ashraf Az-Zahra, Iya. Panglima gitu. Kepala Sultan majelis yang terhormat, Iya. yang menggabungkan 500 para sultan dan Duriyah ya. Iya. Ini, Itu di ampun. Lembaga Majelis Salatin Ashraf Ada Az-Zahra. aja gitu ya keberadaannya. Rapat sekalian rapat pemberian Iya. pemberian mahkota Manggambaru. Manggambaru itu adalah Apa itu? mahkota Kesultanan Bima yang Bentar, ini makin merembet lagi kemana-mana nih. Sebentar ya. Coba kita cari komentar yang menarik ya. Setahu saya Panglima Kesultanan Bima adalah Pak Dahyar Doro Tambora. Sekarang tinggal di Taliwang, Sumbawa Barat. Tuh. Gimana nih? Terus kemudian ada lagi Firdaus Owiyobo SHMH MK SCK SIM STNK BPKB. Ini apa lagi? Aduh, semakin tidak jelas teman-teman ini ya, dari Bang Firdaus yang
nggak tahu ini mau kemana menggunakan pakaian adat, terus katanya sih mengklaim mau ketemu sama sultan seperti itu. Ya gimana ya, agak mau percaya itu kayak agak gimana gitu. Mendingan nonton ini daripada Bang Firdaus tadi gitu ya. Ini ada Fuji mengaku hatinya bergetar ketika di samping menurut saya Feral gitu. ekspresinya itu lepas ya, memang dia natural banget di depan kamera, terus bagaimana dia cara tampil gitu, perform gitu, memang dia menikmati prosesnya. Mungkin kita cuma melihatnya sepotong-sepotong dari tampilan mereka gitu ya, tapi sejatinya yang paling tahu tujuan mereka apa yang sesungguhnya ada di pikiran, niat dan hati mereka ya cuma mereka sendiri. Wangi ya? Ini cara Feral untuk apa nih? Apakah ini gombalan lagi nih ya? Coba apa lagi nih, apa lagi kejutannya? Kebetulan ada fanbase Mbak Fuji datengin. Nah ini definisi sini Dio, masak aja Dio. Dapat bunga teman-teman Ya, dari alhamdulillah hari Feral. ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai kerjaan hari ini, alhamdulillah kelar semua lah. Intens komunikasi kan? Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya. Ya mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Ini pengakuannya Feral mengenai kedekatannya dengan Fuji, mulai dari dikasih bunga terus kemudian intens ngobrol nih. Soal bunga kayaknya kemarin tuh ada bunga kiriman juga ya yang diterima oleh Fuji dari seseorang yang kita tidak tahu itu dari siapa. Masih tanda tanya tuh. Jangan-jangan dari Feral juga nih. Bunganya tepat di hari Valentine waktu itu. Ya, di bulan Februari. Jadi Fuji di sosial medianya tuh ngepost sebuah foto yang mana dia mendapatkan bunga yang cukup banyak. Kira-kira dari siapa ya? Mungkinkah dari Feral yang kita sudah dikasih tunjuk tadi ketika Feral memberikan bunga juga untuk Fuji? Coba kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apa ini? Nyanyi di panggung sampai nangis, Nisa Sabian disinggung soal pelakor. Waduh. Wah, ini waktu konser kayaknya ya. Itu nampak Nisa Sabian menangis. Apakah celetukannya netizen menyebut Nisa Sabian seorang pelakor gitu ya? Atau gimana nih? Soalnya kalau kalian ingat kasus ini ya teman-teman ya. Kasus ini kan cukup ramai juga ya waktu itu ketika Nisa Sabian masih Sabian itu kan nama grupnya, Nisa itu nama vokalisnya, yang kemudian adalah cerita gitu pada akhirnya Nisa Sabian menikah dengan keyboardisnya, yang mana keyboardisnya waktu itu sudah punya istri, kemudian berpisah dengan istrinya, yang membuat netizen Indonesia menduga, wah jangan-jangan selingkuh nih, selingkuhnya sama siapa? Sama Nisa Sabian. Dan kemudian kita melihat nih sebuah tayangan di mana Nisa Sabian menangis. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apakah pantas seseorang tuh kayak kejadian seperti ini? Pantaskah seseorang diteriaki seperti itu? Ini kan kita soalnya nggak tahu ya, nggak ada VT aslinya yang ada suaranya gitu. Soal teriakan dari netizen apakah benar-benar menyinggung Nisa Sabian sebagai pelakor? Mungkin KDRT, financial, abusive secara verbal apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu sih. Makanya kenapa balik lagi ya, kalau aku balik lagi ke Allah ya. Jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi saat di dalam mungkin seperti apa? Ya kenceng ya. Saat memberikan penjelasan. Di dalam jadi saya tadi diminta untuk memberikan penjelasan mengenai adanya rekaman CCTV kegiatan di satu ruangan. Jangan lupa ini sidang tertutup ya, jadi saya juga tidak akan terlalu bicara banyak, jadi tertutup di mana
ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan di mana di sana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak. Kemudian ya karena saling silang pendapat atas sesuatu, nanti yang bersangkutan mungkin bisa menjelaskan. Nah, sesuatu tersebut kemudian menjadi pokok pembicaraan yang jadi keras sehingga membuat salah satu pihak sangat marah. Kemudian ya, jadi yang pihaknya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita. Kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, kayak pasrah aja ngomong tenang. Tetapi yang ini yang kayak keras, karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras, Waduh, ini ada yang komentar nih. Bukannya dulu pernah parodiin Lesti Bilar KDRT lalu lapor polisi? Iya, dulu pernah tuh di YouTube-nya Baim dan juga Paula ya, YouTube mereka itu sempat memparodikan sesuatu yang lagi viral waktu itu soal KDRT. Bahkan gak main-main. Ini pranknya tuh sampai datang ke polisi beneran teman-teman. Jadi ini nggak main-main, nggak kok bercanda gitu, nggak. Ini prank beneran. Sampai Paula itu datang ke polisi terus mengatakan dia di KDRT seperti itu. Dan kalau dari situ apakah sebenarnya hal itu benar terjadi nih? Bukan cuma sekedar prank aja waktu itu. Soalnya waktu itu pranknya juga sempat bikin geger sih, kayak komentar netizen tuh banyak yang kenapa sih harus prank kayak gitu loh, sampai bawa polisi, dan itu pranknya udah nggak masuk akal sekali gitu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.